Halo guys, welcome back to my channel dengan aku Romade Putri. Aku lagi ada di kamar, seperti kalian lihat, kamar hotel. Aku mau ajak kalian makan sambil curhat. Ini aku beli sushi di Paris. Ini adalah salah satu menu yang paling aman menurut aku, yang kalau aku takut makan babi atau apapun itu. Karena apa? Ini kalau sushi di sini itu ada lambangnya gitu loh. Nih, ini ayam nih ya. Ini gambarnya ayam nih ya. Jadi ini halal tentunya. Ini kayak balabento gitu. Seperti ini ayam gitu ya kan, dengan nasi, tentunya orang Asia banget. Lalu ini ada sayur kol. Pakai sayur kol. Terus aku beli juga salmon sushi. Tentunya ini halal dong ya, masa ikan itu haram. Lalu namanya orang Indonesia tidak bisa namanya nggak pakai makan gorengan. Yah, ini aku panasin, daun mie-nya berubah jadi warna gelap. Ini risol sayur ya guys, seperti ini ya, isinya sayur. Mari kita makan. Ini aku agak susah belok ke sini karena apa? Aku mencari angle yang sinarnya bagus, pencahayaannya bagus agar aku terlihat mantulita. Baik, sesi curhat dimulai sambil makan. Ini aku mau coba risol yang isi sayuran. Ini ada saus cocolannya ya. Nggak tahu apa. Bisa dibuka. Mari kita buka dengan cara barbar. Kita ambil dari sini, seperti ini. Agak dicelupnya agak pemaksaan ya, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sayuran ya, seperti kalian lihat. Ada wortel, ada jamur, ada bihun. Sausnya ini enak, kecut, gurih, manis. Enak itu deh. Enak. Aku mau curhatin, bukan curhat sih ya, hanya sharing aja mengenai tentang pekerjaanku. Seperti yang kalian tahu, aku bekerja di airline, perusahaan maskapai penerbangan. Bisa dibilang hamba udara, orang-orang bilangnya mugari, I don't know. Pokoknya kerja di itu deh. Pokoknya aku kerjanya terbang gitu dari satu negara ke negara lain. Dan aku base-nya tinggalnya itu di Riyadh, Saudi Arabia. Dan sekarang aku ada di Paris, di kamar, sambil makan gorengan. Baik, jadi aku mau curhat mengenai apa yang aku rasakan setelah 4 tahun join atau bergabung di maskapai penerbangan. Tapi lebih tepatnya aku tuh terbang itu, mulai penerbangan itu aku join itu 2018 bulan September. Terus training 3 bulan, dan penerbangan pertama kali aku itu di 2019 di Januari, dan itu aku terbang pertama kali di Madrid. Oke, short long story. Sekarang tahun 2022, jadi 3 tahun ya aku terbang ya. Tapi total full aku terbang itu paling 1,5 tahun ya. Karena 1,5 tahun ini kita mengalami namanya pandemi COVID ya. Jadi apa yang aku rasakan? Pertama, kita yang minusnya dulu ya, kekurangannya apa? Orang-orang selalu mikir, enak ya kerja di airline itu, kerjanya cuma kayak jalan-jalan dari negara ini ke negara ini, terus makan gratis, terus akomodasinya gratis, nggak perlu visa. Ya, itu positifnya. Negatifnya adalah masalah kesehatan. Kalian pasti kalau udah ngeliat vlog-vlog aku sebelumnya, aku suka beli namanya sleeping pill. Karena apa? Aku tuh nggak bisa tidur, guys. Kalau orang-orang bilang tidur tuh paling bagus paling lambat jam 10 malam ya kan, karena di usia kita yang 30 tahun ke atas atau 30 tahun ke bawah, dari 20 tahun lah gitu. Paling bagus tidur tuh 7 jam ya kan.
Paling lambat tidur tuh jam 10 malam. Mohon maaf, just info aja, karena penerbangan aku itu internasional. Semua penerbangan itu di pagi hari, dini hari. Jadi jam 10 malam itu adalah waktunya aku bangun, prepare, persiapan buat terbang, mandi, make upan, terus jalan ke bandara, terus terbang. Dan ada yang bilang juga, ulama-ulama ya kan bersabda, habis sholat subuh itu kalau bisa jangan tidur, karena nggak baik ya kan. Kalau kata orang tua tuh nggak baik tidur habis sholat subuh, nanti rezekinya dipatok ayam. Mohon maaf sayang, mostly kebanyakan aku pulang terbang itu habis subuh ya kan. Kadang aku tuh bisa tidur tuh habis subuh karena apa? Jet lag dari negara satu ke negara yang lain, yang perbedaan waktunya tuh bener-bener paling jauh. Riyadh ke US lah, ke Amerika itu 7 jam, 8 jam ya. Itu nggak bisa yang namanya habis pulang dari Amerika, aku tuh nggak bisa tidur selama seminggu guys. Jadi tidur itu berantakan ya kan. Jadi kalau ada yang bilang rezekinya dipatok ayam ya kan, nggak bagus, nggak baik. Mohon maaf sayang, habis subuh jam-jam 7, jam 6 itu rawan sekali untuk kami ini, untuk aku. Namanya ngantuk parah banget tuh, mata tuh udah beler, badan tuh udah nggak sinkron sama sekali. Jadi itu negatifnya pertama. Jam tidur itu berantakan. Tidak bisa mengikuti filosofi kehidupan yang nyata ini. Karena kita hidup di dunia fana ya kan. Kedua, mohon maaf sayang, kuping ini udah mulai budek. To be honest, aku udah 3 tahun terbang, kupingku tuh budek. Dan for info aja buat kalian, orang-orang yang kerja di maskapai atau di penerbangan, mau pilot, pramugari, pramugara, chef on board, apapun itu pokoknya yang kerjanya terbang, pasti namanya mengalami kebudegan ya kan. Aku ini sudah budek ya kan, makanya kalau ada orang ngomong pasti aku langsung kayak, hah? Apa? Kenapa? Gimana? Itu karena itu pasti budek, dikarenakan apa? Mesin pesawat guys. Apalagi aku tuh jam seat, tempat duduk aku kalau buat take off landing itu di belakang ya, jadi deket banget sama mesin, deket sama sayap pesawat ya kan, jadi denger dong suara mesin pesawat. Itu pertama, suara mesin pesawat. Kedua adalah tekanan udara di dalam kabin pesawat itu bisa merusak juga yang namanya gendang telinga. Terus tekanan udara, altitude apa sih bahasa Indonesianya, altitude itu apa? Pokoknya kalau kalian tahu altitude itu apa, pokoknya tekanan udara di saat dalam pesawat sama di luar pesawat itu. Jadi kayak begitu ya kan. Itu kedua, itu adalah budek. Ketiga, asam lambung makin parah sayang ya. Asam lambung makin parah dikarenakan apa? Terutama kalau aku terbang Airbus. Airbus itu pesawat yang kecil ya. Lagi dan lagi jam seatku itu di belakang. Airbus pesawat kecil itu tekanannya lebih parah. Jadi kalau ada kayak goyangan, goncangan dari kena awan ataupun angin, itu tuh berasa banget yang kayak begitu, kita kan kayak macam naik roller coaster ya kan. Dan di saat kita lagi service atau lagi mengerjakan pekerjaan kita menjadi hamba udara di atas, tiba-tiba ada goncangan, jadi begitu ya kan. Lalu ditambah terbangnya itu selalu kalau dini hari, dan di dini hari itu kan normalnya manusia itu untuk tidur ya, kita untuk bekerja. Jadi lambung itu ikut bekerja juga, otak ikut berpikir ya. Jadi tuh gas lambung tuh naik ya say, ditambah goncangan. Dah, halas tuh ketiga. Keempat, susah banget yang namanya untuk diet. Karena diet itu kan ada jam-jam makannya ya untuk manusia normal ya. Dan untuk kita ini, kalau aku bilangnya aku tuh bukan manusia normal. Karena apa? Di saat orang tidur kita bangun, di saat orang bangun kita tidur ya kan. Ditambah jamnya itu beda-beda setiap negara ya kan. Jadi untuk diet itu kadang tuh aku susah. Tapi to be honest, jujur aja, waktu pandemi aku nggak terbang sekitar 1 tahun, terbangnya nggak begitu banyak. Aku tuh lost weight alias kurus banget. Ada kali sekitar 8-9 kilo karena aku melakukan diet. Ya kan nggak terbang ya, jadi bisa mengatur jam-jam waktu untuk makan, bangunnya pun selalu pagi seperti anak sekolah. Karena kita tidak terbang ya guys, ya gabut, tidur aja ya kan. Tidur aja, udah disuruh tidur aja tuh sama perusahaan ya kan. Gara-gara COVID. Itu to be honest, jujur aja aku kurus 9 kilo ya kan. Terus apalagi tuh 3 dan keempat, pasti itu banyak beberapa teman aku yang mengalami varises. Varises itu urat-uratnya tuh keluar urat kaki. Karena apa? Kita kan kerja kan berdiri terus ya, jarang banget yang namanya duduk. Terus cabin shoes, jadi sepatu kabin kita tuh keras ya kan.
ya gimana ya, orang-orang yang kerjanya berdiri pasti tahu deh namanya varises tuh apa. Dulu waktu aku kerja di dapur juga berdiri, dan ini kerja di pesawat berdiri, ditambah ini di ketinggian, kita tidak napak di darat ya, jadi melayang ya guys. Itu beberapa temanku itu pasti varises. Karena apa? Ketika kita nyampe hotel, bukannya kita langsung tidur, istirahat, kaki dilurusin, relax. Mostly kebanyakan tuh kita tuh habis nyampe hotel tuh langsung keluar layover tuh maksudnya tidur. Layover tuh apa? Layover apa ya bahasa Indonesianya, apa sih layover? Pokoknya layover itu artinya kita menginap di suatu negara untuk istirahat, dan kebanyakan tuh minimum rest ya 24 jam. Jadi harusnya tuh 24 jam kan kita pakai untuk rest istirahat ini, karena kita mikirnya aduh cuma 24 jam nih waktu kita di sini. Jadi langsung nyampe hotel, naruh laundry, kadang sarapan kadang enggak, langsung pergi. Dan kebanyakan mostly kalau kita di Eropa itu, kita itu jalan kaki ya, nggak kayak di Indonesia ada Grab, ada Gokar, ada kayak ojek motor. Di Eropa tuh kebanyakan kita jalan kaki. Ada Uber, cuma kita lebih pilih jalan kaki dikarenakan pertama udaranya itu bagus banget guys, udaranya itu enak banget, jadi paling enak buat jalan kaki ya kan. Jadi itu varises. Terus apa lagi ya? Untuk aku sih itu aja 4 yang aku alami ya guys ya. Jadi yang pertama itu adalah jet lag, berantakannya jam tidur. Kedua itu budek. Ketiga asam lambung. Keempat itu varises. Cuma alhamdulillah amit-amit jabang bayi jangan sampai diri ini varises ya. Udah kaki macam betis pemain bola, terus tiba-tiba uratnya keluar. Ya Allah jangan sampai, ya Allah, karena itu pengobatannya mahal banget untuk varises ya. Sekali suntiknya itu mahal banget. Untuk positifnya ya udahlah, kalian semua tahu enak jalan-jalan gratis. Of course jalan-jalan gratis ya kan, karena kerjaan kita adalah melayani penumpang-penumpang kalian yang budiman ini ya kan. Jadi ongkosnya, maksudnya benefitnya, keuntungan yang kita dapat positifnya adalah jalan-jalan gratis ya kan. Terus tidur di hotel-hotel bintang 5 gratis ya kan. Baju seragam ada yang nyuciin, ada yang nyetrikain, terus sarapan tinggal sarapan, terus ke tempat-tempat wisata yang orang-orang tuh harus kayak menabung dengan susah payah untuk mencapai ke tempat wisata itu. Contohnya kalau ke London, ke Big Ben, terus ke London Bridge atau Stonehenge yang kayak gitu, atau ke bunga-bunga lavender, terus ke Winter Wonderland. Lalu ke Paris kalian bisa ke Eiffel, Montmartre, terus Arc de Triomphe. Terus ya banyak lah kalau di Paris ya kan. Terus ke US, Washington, kalian bisa ke Lincoln, terus ke menara yang kayak Monas itu. Banyak lagi aku lupa. Ke New York kalian bisa ke Times Square ya kan, Patung Liberty ya kan. Terus mana lagi? Ke Madrid, kalian bisa shopping yang sangat murah meriah muntah sekali di sana. Terus ke Milan, ke Geneva, Casablanca, Kuala Lumpur, Bangkok. Ya, itulah benefitnya ya, jalan-jalan gratis. Tapi di balik jalan-jalan gratis itu jangan sedih, itu juga kita ngeluarin uang sayang buat makan-makan dan belanja dan sebagainya. Itu nggak dikasih sama perusahaan ya dikasih perusahaan sih ya, jam terbang dan sebagainya. Itu sih benefitnya, jalan-jalan gratis, punya pengalaman terbang kemana-mana, terus jalan-jalan gratis terbang kemana-mana. Kedua, bahasa Inggris kalian makin bagus sayang, karena apa, di sini tuh multinasional, macam-macam negara, ada India, Pakistan, Bosnia, Greek, Tunis, Maroko, Serbia, terus Montenegro. Jadi tuh Kuala Lumpur, Malaysia ya sama kita bahasa maci-maci, Filipino. Jadi kita mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. To be honest, jujur juga aku bahasa Inggris aku nggak terlalu bagus ya, belepetan banget ya kan. Bahasa Inggris adalah salah satu pelajaran waktu aku sekolah yang paling aku benci, tapi kayak sekarang tuh ya kayak used to it aja gitu ya kan. Mau nggak mau, karena harus paksaan, tidak ada jalan lain ya kan. Sampai kering ini. Apa lagi ya? Ketiga adalah benefitnya karena kita multinasional dari macam-macam negara, jadi kita sharing tuh bahasa Indonesianya apa ya? Maaf nih, bukannya belagu, nggak tahu bahasa Indonesia. Kalian kalau kebanyakan udah ngomong campur-campur dari bahasa Inggris, Tagalog, Indonesia, Melayu, Saudi, untuk kalian pasti bakal rooming. Ngerasain namanya rooming tuh kayak gimana. Sama aku juga, ini namanya rooming, ini termasuk minus. Jadi kayak, oh ya, kekurangannya adalah kalian jadi gagap ngomong ya kan, bingung. Bukannya belagu ngomongin bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, bukan.
pusing sayang, maksudnya gimana ya, kayak rooming, otak ini ngomongnya semuanya bahasa Indonesia, tapi mulut ini keluarnya bahasa Inggris. Ya begitulah, pokoknya susah dijelaskan. Oh ya, sharing antar negara sesama kayak mugara ya kan, nanya-nanya gimana background kalian, gini. Jadi kalau ada channel juga bisa bisa saling sharing kayak gitu ya kan. Kalau ada mau pengalaman apa bisa saling sharing. Nah, terus kalau pengalaman, asal jangan pengalaman rumah tangga kalian sharing ya. Aduh, bahaya say, di sini bahaya. Terus yang keempat, belanja shopping. Nggak gratis sih, harganya lebih murah di saat kamu beli di negara Indonesia tentunya ya. Contohnya kayak perfume, kosmetik, sepatu, baju, apapun itu the best. Kalau kalian pergi ke Europe, harganya tuh lebih murah dibandingkan kalau kita di Indonesia sekitar 40%-an. Terus kalau beli emas, bukan Mas Ali ya, mas kayak cincin, kayak perhiasan, terus kayak logam mulia. Di Riyadh, di Saudi Arabia atau di Dubai, the best. Harganya murah dan di sini pastinya emasnya adalah 90% murni emas, 10%-nya campuran. Beda dong kalau di Indonesia, dibalik dong ya kan. Paling emasnya berapa persen, banyakannya campuran. Kalau di sini kita bisa bebas pilih. Di sini emas 22 tuh udah paling bagus banget. Udah kadarnya tuh kayak 98%. Wah, dan harganya tuh TOP BGT, dan di sini itu kebanyakan dikasih sertifikat ya, sertifikatnya kirim email, banyakannya seperti itu ya, jadi bukan kayak kertas tipis yang kayak ada di Indonesia kalau beli toko emas gitu, bukan ya sayang. Itu benefitnya. Terus kayaknya apalagi ya, extra money of course, jadi ada tambahan uang ya, tentunya beda ya kalau kerja karena di sini kita bayar di Saudi Riyal, dibayarnya bukan rupiah, jadi ya kalau extra money of course tentunya kita dapat extra money buat nabung, buat bahagiain keluarga, anak, istri, kakak, adik, semuanya lah begitu ya. Foya gitu. Segitu aja curhatku. Ya, sudah 15 menit lebih, bahkan sampai 17 menit. Aku nggak mau terlalu lama, takutnya kalian capek, bosen juga. Ini lama-lama juga makananku jadi kering ya, sayang. Ya, begitu aja. Bye-bye. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Aku mau makan ini. Nasi sayang. Biar kuat menghadapi dunia fana ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.